siap puji nama Tuhan? Amin. Yang siap sama-sama tepuk tangannya. At break of day. At break of day, in hope we rise. We speak your name. We lift our eyes, tune our hearts into your being. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, our lives alive. Your love unsaved is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. Woo! Sama-sama katakan, you wake within me. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart With fire. forever. With fire in our eyes, our lives alive. Your love unsaved is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. Woo! You wake. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Sama-sama angkat tangannya ya, bilang forever. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Sekali lagi. Forever, forever, forever. We know that Come on. you will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. Woo! One more time, sing with me. You wake within me. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Woo! Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code yang tertera di layar. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah. Keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil.
Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Hai Next Gen, ini info yang kamu perlu ketahui minggu ini. Pastikan kamu selalu ikut ibadah Next Gen tiap minggunya ya guys. Kamu bisa cek di youtube.com/gbwtc di playlist Next Gen Teens. Setiap Sabtunya, 180 akan mengadakan Tower of Prayer pada jam 14.30 via Zoom. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram kita ya. Kalau kamu butuh teman main, teman ngobrol, atau teman saling berbagi, kamu bisa ikut 180 Carousel ya guys. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram kita @180wtc. Guys, kamu sudah membaca Alkitab belum hari ini? Kalau belum, kamu bisa baca Alkitab di aplikasi Suka Membaca Alkitab dan sudah bisa di-download melalui Play Store dan App Store. Oh ya guys, jangan lupa untuk follow sosial media 180, ada di TikTok, Instagram, dan juga di YouTube, supaya kalian nggak ketinggalan update atau informasi selanjutnya dari kita. Sekian info untuk minggu ini, jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya guys. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Tuhan Yesus, kami ingin meninggikan Engkau, Allah Roh Kudus. Jamah, urapi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari Roh Kudus, hadirlah di tengah kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jaga hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
maya shana nara lara lara lamaya lamaya. Mari urapi kami Tuhan. Allah Roh Kudus jamah setiap kami dengan hadirat-Mu. Oriala bayara lamara lamaya shandara lamara. Ungara lamoya shandara lamaya shandara lamaya. Iara lamaya shandara lamaya shandara lamu. Oyara lamaya 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 shandara lamaya 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 lamaya. Holy Spirit, terima kasih Tuhan, Jesus. terima kasih buat hadirat-Mu. Jamah kami dengan kuasa-Mu. Halo Next Gen, apa kabar? Gue harap semuanya dalam keadaan yang baik. Gak kerasa besok kita udah masuk ke bulan November. Ya, gak kerasa ini bulan ke-11 dari tahun 2021. Gimana so far tahun 2021 kalian? Apakah menyenangkan, menyedihkan, atau justru ada hal excited yang terjadi? Gue pribadi so far 2021 it's been good. Banyak hal-hal yang excited, tapi gak cuma karena hal-hal excited. Gue senang karena Tuhan selalu in control dalam hidup gue, dan Tuhan selalu menyediakan berkat dalam hidup gue. Praise God. So hari ini gue senang banget juga bisa dikasih kesempatan kembali untuk sharing, berbagi firman Tuhan. Semoga firman Tuhan kali ini bisa berdampak bagi hidup kalian dan kalian bisa praktekkan dalam hidup kalian. Karena hari ini gue sangat excited juga, topik hari ini sangat menarik, yaitu kita akan bicarakan tentang money, tentang uang ya. Uang atau yang kita sering orang-orang sebut dengan cien ya, atau juga cuan, doku, atau kalau misalkan orang bule nyebutnya dengan sering diganti dengan kata Benjamin. Sekarang uang $100 itu gambarnya ada tokoh yang bernama Benjamin Franklin. Nah, bukti bahwa uang ada begitu banyak nama gantinya itu artinya selain karena semua orang menggunakan uang, tapi juga banyak orang yang ngomongin uang. Nah, gimana reaksi kalian begitu dengar bahwa topik hari ini adalah kita ngomongin uang? Apakah kalian akan bertanya, emang boleh ya kita peduli segitunya gitu dengan uang? Atau pertanyaan berikutnya, salah nggak kalau kita pengen lebih banyak uang daripada yang kita punya sekarang? Atau yang ketiga, emang boleh ya ngomongin uang di gereja ya? Emang bukan itu hal yang tabu untuk diomongin di gereja? Well, the answer is, it's totally okay untuk ngomongin uang di gereja, ya, karena sektor finansial merupakan salah satu sektor terpenting di dalam hidup. Karena terpenting, karena salah satu sektor terpenting, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya skill di dalamnya, kita harus bisa kuasain, dan kita harus ahli dalam soal finansial. Nah, mau siapapun kita pasti pernah merasakan at least salah satu dari dua hal tentang uang seperti ini. Yang pertama, we wish we had more money. Siapa yang enggak gitu kan? Yang kedua, mungkin perasaan yang kedua yang dirasakan adalah money can be frustrating. Kita bahas yang pertama dulu ya. We wish we had more money. Who don't gitu ya. Setiap orang rasanya pengen punya uang yang lebih banyak untuk beli barang yang dia suka, untuk lakuin hal yang dia suka. Bagi orang yang hobi dengan suatu barang gitu, misalkan cowok misalkan hobi mobil, seperti gue pribadi, gue hobi alat musik, yang tentu alat musik tidak murah sama sekali ya, shout out kepada istriku. Dan juga mungkin bagi teman cowok yang hobi ngoleksi mainan-mainan, toys gitu, yang ternyata saya kira murah, ternyata enggak juga loh, ternyata mahal juga. Atau bagi teman-teman yang hobinya traveling, yang suka pergi nggak cuma dalam negeri tapi juga ke luar negeri, itu kan sama sekali tidak murah ya. Ongkos naik pesawat itu tidak murah sama sekali. Jadi more money means more better things or better experience. Betul? Memang itu betul, nggak ada salahnya sama sekali. Even kalau kita berasal dari keluarga yang sebenarnya berkecukupan, kita pasti pernah punya keinginan, dan tanda kutip keinginan, ingin punya duit yang lebih.
Betul apa enggak? Biar kalian sendiri menjawab ya. Oke, when it comes to money, we all have an appetite for more. When it comes to money, kalau kita ngomongin tentang uang, pasti kita nggak bisa menyangkal setiap dari kita pasti punya keinginan, punya appetite, punya dalam tanda kutip nafsu untuk punya lebih. Nah sayangnya appetite atau nafsu ini tuh nggak akan pernah bisa dipuaskan sepenuhnya. Kalau kita berpikir, ntar kalau gue punya uang sejumlah sekian miliar, sekian triliun, kayaknya akan udah cukup deh. Atau kalau misalkan kalau gue punya mobil sejumlah sekian puluh, kayaknya udah cukup deh, gue gak beli lagi. Contoh gue, kalau gue punya gitar dengan merek A, B, C dengan jumlah sekian, kayaknya udah cukup deh, kayak gue gak bakal beli gitar. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Biar teman-teman aja yang mungkin yang hobi yang bisa menjawab gitu ya. Pada kenyataannya, mau berapapun jumlah barang yang kita punya, mau berapa banyak pun uang yang kita punya, kita pasti at one point akan merasa, gue perlu miliki lebih deh, gue mesti tambah nih, soal kurang ini, kurang itunya, kurang ini, kurang. Siklusnya gitu aja. Begitu udah beli, kayak ini kurang, beli lagi yang baru, merasa udah cukup, ntar gak lama, pengen lagi. Betul gak? Ya. Sekarang kita yang kedua, tadi kan we wish we had more, atau yang kedua, kali ini adalah money can be frustrating. Beberapa mungkin di antara kita, terutama bagi yang mungkin yang ekonominya tidak begitu kuat, tidak begitu stable, merasa stuck, merasa terhambat, mereka nggak bisa melakukan apa yang dia mau, karena mereka mungkin mereka juga belum bekerja, mereka belum punya penghasilan, ditambah mereka nggak bisa kontrol berapa jumlah uang yang keluarga mereka miliki. Betul nggak? Kita nggak bisa kontrol berapa jumlah uang yang ada di tabungan papa mama kita, betul? Atau mungkin teman-teman sini sudah ada yang bekerja, tapi somehow duitnya itu mengalir ke tempat seperti kebutuhan keluarga atau untuk tabungan masa depan. Atau mungkin teman-teman sudah bekerja, tapi uang itu mepet banget sama kebutuhan sehari-hari sampai akhirnya kita nggak punya ekstra untuk beli barang-barang hobi atau untuk melakukan kegiatan yang kita suka. Kita mau belajar investasi, kita mau ikut kelas-kelas desain, kita nggak bisa karena duitnya mepet tuh sama kebutuhan makan, kebutuhan listrik misalkan, semuanya mepet. Nah mungkin ada beberapa dari kita isu financial seperti itu, stuck, tidak memiliki kebutuhan, tidak memiliki situasi finansial yang cukup oke, sehingga uang menjadi salah satu penyebab masalah di dalam keluarga. Nah ketika udah menjadi masalah, kita semua wish gitu ya, kita semua wish punya cukup uang. Rasanya kalau kita punya cukup uang, hidup tuh kayaknya lebih tenang. Seandainya kita punya cukup uang, kita nggak perlu ribet-ribet nyari uang untuk sekedar kita ikut kelas desain. Kita nggak perlu ribet-ribet nyari uang untuk kita traveling ke Bali. Atau kayak kita nggak perlu capek-capek nyari uang untuk beli sepatu baru. Nah, ketika hal-hal itu nggak bisa tercapai, uang yang nggak datang, uang yang nggak cukup-cukup, akhirnya apa salah satu efeknya? Kita marah. Marah karena kita nggak dapat apa yang kita butuhkan. Marah ke Tuhan karena Tuhan katanya Jehovah Jireh. Katanya Tuhan yang bisa memberikan penyedia gitu. Tapi kok ternyata kita nggak dapetin apa yang kita butuhkan. Marah kepada ortu karena papa mama kok dulu mengambil keputusan finansial yang salah sehingga akhirnya apa? Berakibat buruk kepada keluarga. Keluarga finansial jadi ambruk, jadi hancur. Terus begitu juga marah kepada orang tua karena cari duit mulu, nggak ada waktunya buat gua. Well, serba salah bukan? Orang tua sibuk nyari duit karena duit nggak ada di rumah. Ujung-ujungnya anaknya terbengkalai, kalian marah kepada orang tua. Or even kalian bisa aja marah kepada dunia, pada lingkungan sekitar. Karena kalian merasa, kok ada orang di luar sana yang gue lihat di sosial media, kayaknya dia hidupnya leha-leha, santuy-santuy, tapi hidupnya lebih berkecukupan daripada gue yang harus kerja keras ini. Nah, semua perasaan-perasaan itu bercampur aduk, semuanya menumpuk, sehingga bisa menyebabkan yang efeknya adalah berpikir bahwa uang adalah sesuatu yang buruk. Here's the truth. Just because money is complicated doesn't mean it's bad. Cuman karena uang itu susah, uang itu kompleks, bukan berarti uang itu artinya buruk.
Justru karena isu tentang financial ini begitu kompleks, begitu ribet, kita harus mempelajarinya dengan baik dan kita harus punya view yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Ngomong-ngomong firman Tuhan, kita hari ini akan belajar dari surat Paulus. Nah, sebelumnya ada fun fact. Kalau kalian mikir Tuhan tuh gak peduli atau benci dengan uang, kalian mesti tahu faktanya. Bahwa kata uang disebutkan lebih dari 2000 kali di dalam Alkitab. Lebih dari 2000 kali dalam Alkitab. I mean, itu jumlah yang sangat banyak, bukan untuk sebuah kata untuk disebutkan berulang-ulang kali di dalam Alkitab. Jadi artinya Tuhan peduli tentang uang ini. Dan gak cuma itu, artinya pergumulan tentang uang sudah terjadi gak cuma dari sekarang, gak cuma di zaman manusia modern. Tapi dari zaman dulu kala pergumulan tentang uang ini udah ada. Memang uang tuh udah kompleks. Dari pertama kali uang nongol tuh emang udah kompleks. Jadi sama-sama kita semangat untuk belajar tentang uang ini. Nah, gue akan membacakan surat dari Paulus yang ditujukan, surat ini ditujukan kepada Timotius. Bagi teman-teman yang belum tahu, Timotius ini adalah seorang nabi Tuhan gitu ya. Timotius ini adalah seperti seorang anak bagi Paulus. Ya, jadi ini kalau put it in a context, jadi Paulus seperti sedang ngasih nasihat kepada anaknya sendiri. Jadi otomatis pasti nasihat yang diberikan tuh pasti top markotop, pasti yang terbaik. Karena siapa orang tua yang gak mau memberikan nasihat terbaik untuk anak-anaknya. Gue akan bacain dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, sorry. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 NIV version. Oke. Gue akan bacain. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Gue ulang sekali lagi. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Salah satu poin penting dari ayat ini adalah di kalimat pertamanya, yaitu bahwa bukan uang yang menjadi masalah, bukan uang sumber masalahnya, tapi cinta akan uang adalah akar dari masalah. Itu salah satu poin penting dari ayat ini. Cinta uang ini maksud di sini tuh apa sih? Cinta uang maksud di sini adalah obsesi akan uang yang berlebihan. Obsesi akan uang yang kayaknya nggak akan bisa dipenuhi. Pikiran kita cuma mikir uang, cuan, cien. Semuanya tentang uang. Sehingga lama-lama pikiran tentang uang itu justru yang mendikte hidup kita. Bukan sebaliknya. Bukan kita yang mendikte bagaimana uang bekerja. Tapi justru uang yang mendikte bagaimana kita sebagai manusia bekerja. Itu yang dimaksud dengan cinta uang yang diomongin oleh Paulus. Nah, dan kita di sini ngomongin uang itu bukan soal kebutuhan primer kita sebagai manusia. Yang mana tentu itu butuh uang. Ya, untuk sandang, pangan, papan. Dan tidak lupa kuota kalau di zaman sekarang. Semuanya butuh uang. Kita nggak bisa beli makanan tanpa uang. Kita nggak bisa beli pakaian tanpa uang. Kita nggak bisa beli kuota tanpa uang. Otomatis butuh uang. Tapi ini maksud di sini adalah, maksud Paulus dengan cinta uang atau obsesi tentang uang yang berlebihan adalah ketika kita semua, kebutuhan kita semua sudah terpenuhi, kita masih ingin, kita tetap harus mencari uang sampai di titik yang nggak tahu di mana akhirnya. Yang obsesinya itu udah nggak ada batasnya. Seperti itu yang dimaksud dengan Paulus. Nah, cinta akan uang bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kita berkompromi dengan hal yang sebenarnya salah. Kita melakukan kompromi demi memenuhi nafsu kita. Memenuhi nafsu kita yaitu dimana adalah untuk mendapatkan uang. Contohnya, kita bisa saja mengklaim pekerjaan seseorang yang sebenarnya kerjaan orang lain tapi klaim sebagai pekerjaan kita yang akhirnya dibayar adalah kita. Atau contoh lain, kita menilai seseorang dari jumlah uang yang dia punya atau dari pakaian yang dia pakai, mewah atau tidak, seberapa mahal mobil yang dia pakai. Ya, itu adalah beberapa contoh dari perbuatan yang salah, tapi cinta akan uang membuat kita bisa melakukan hal-hal kayak gitu. Hal-hal yang kayak, masa sih bisa melakukan kayak gitu? Kita nggak pernah tahu ketika seseorang sudah dikuasai oleh obsesi akan uang, kita nggak pernah tahu orang bisa melakukan apa aja.
Ingat, keserakahan, mencuri, iri, cemburu adalah bentuk dari cinta uang. Dan tadi dibilang juga di ayat tersebut, gue akan bacain lagi. Pierce themselves, ini bagian kalimatan terakhir dari ayat tadi. Pierce themselves with many griefs. Ketika Paulus bilang pierce themselves with many griefs, itu artinya keserakahan, mencuri, iri, cemburu. Itu justru suatu saat akan berbalik dan akan menyerang diri kita sendiri. Sebagai konsekuensinya diri kita akan tersakiti. That's why di ayat tersebut dibilang seperti itu. Paulus bilang bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Rasanya kayak lebay banget ya. Kayaknya wah, cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Masa iya sih? Jadi kalau aku pengen punya iPhone 13 Pro Max kok, itu salah dong. Berarti itu jahat dong. Nggak gitu diartikannya ya. Sama sekali nggak jahat. Maksudnya jahat di sini adalah ketika ada hal yang seharusnya terjadi dengan seharusnya, tapi justru terjadi dengan tidak seharusnya. Or lebih gampang, jahat itu adalah ketika sesuatu tidak terjadi dengan yang semestinya. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang jahat di dunia ini, gitu ya, kita melihat sesuatu yang jahat di dunia ini, kalau kita cari sampai ke akarnya, kita kulik lebih dalam, the chances are kita akan nemuin seorang oknum atau sebuah pihak yang cinta akan uang. Nah, itu kalau kita cari. Ya, ingat, a love for money can make us see things that are not okay as okay. Sekali lagi gue ulang, a love for money can make us see things that are not okay as okay. Nah, sekarang, jadi gimana hubungan kita harusnya dengan uang itu seperti apa? I'm glad you asked. Gue akan bacain dari Matius 6 ayat 19 sampai 21 NIV version. Gue akan bacain. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ayat yang sangat bagus, ayat yang sering dipakai juga, pada umumnya gitu, apalagi kalimat terakhir, where your treasure is, there your heart will be also. Bagian pertama dari ayat ini bilang bahwa semua hal yang sifatnya material suatu saat akan hancur, akan dimakan ngengat. Ya, bisa dicuri oleh pencuri. Ya. Inilah pengingat bagi kita bahwa kita harus memilih mana hal yang menjadi prioritas kita, mana hal yang terpenting dalam hidup kita, mana hal yang kita mesti value lebih. Apakah cuma sekedar benda-benda yang kita puja-puja itu, benda yang kita demen itu, kalau gue misalnya gitar-gitar yang gue punya, apakah itu yang mesti kita value lebih? Atau justru hal-hal yang sifatnya intangible, yang sifatnya nggak kelihatan. Ya, di bagian berikutnya dibilang bahwa kita harus mencari, kita harus mengejar, kita harus mengumpulkan harta-harta di sorga. Di mana harta di sorga itu justru yang Yesus inginkan kita kumpulkan gitu ya. Yesus ingin kita fokus mencari hal yang eternal. Gua nggak bisa nemuin kata-kata yang lebih tepat, tapi eternal artinya nggak berkesudahan, yang nggak lekang oleh waktu, yang nggak akan habis dimakan zaman. Ya, kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa hitung, tapi justru hal-hal eternal ini yang Tuhan pengen, hal-hal eternal ini yang harus kita berusaha untuk cari. Karena hal-hal eternal ini justru membuat hidup kita punya hidup yang lebih baik. Ya, hal seperti kasih, kejujuran, integritas, belas kasihan, these are eternal things yang harus dicari. Hal inilah yang akan menjadi fondasi diri kita untuk menghadapi nggak cuma masa sekarang, tapi juga untuk masa depan nanti. Gue akan kasih perumpamaan yang gue harap bisa membantu teman-teman semua di sini. Waktu kita masih bayi, apa sih yang kita pengen? Cuman 3. Makan, tidur, dan dicintai. Betul nggak? Kita semua waktu bayi cuma taunya itu doang. Pengen ngerasain 3 hal itu. Bagaimana kalau sekarang? Tiga hal tadi tetap kita pengen, tapi ditambah
new iPhone, betul nggak? Kita pengen uang yang lebih banyak, kita pengen unlimited money supaya kita bisa traveling ke luar negeri, kita bisa traveling kemanapun yang kita pengen. Pertanyaannya, question is, hal terakhir apa yang teman-teman semua di sini beli yang bikin teman-teman puas? Teman-teman bisa pikir, apa ya, iPhone terbaru kah yang kemarin gue baru beli, atau misalkan sepatu Jordan terbaru yang gue baru beli, atau whatever. Nah, next question is, berapa lama teman-teman merasa puas dengan hal itu, dengan benda itu, dengan experience itu, sampai akhirnya teman-teman move on dan teman-teman pengen beli sesuatu yang baru lagi. Teman-teman bisa coba pikirin, teman-teman bisa coba inget-inget lagi terakhir beli apa dan berapa lama akhirnya gue untuk memutuskan nyari yang baru lagi. Bisa dicari. Nah, itulah sifat hal material ketika masih ada box tersegel di luar sana, ketika masih ada barang yang lebih menarik di etalase toko di luar sana, kita tetap pasti akan nyari barang tersebut. Kita akan berusaha untuk mendapatkan barang tersebut. Ketika kita udah berusaha nyari duit dan dapetin itu barang, dapetin itu experience, kita akan merasa keren, kita akan merasa seneng. Tapi untuk sesaat doang. Karena selama masih ada box-box tersegel di luar sana, box sepatu baru, box handphone baru, masih ada negara-negara baru yang belum teman-teman kunjungin, kita nggak akan pernah puas, betul? Kita akan selalu mau lebih dan lebih. Appetite ini akan selalu bertumbuh. Kita semua di sini cinta dengan handphone kita sampai versi terbarunya keluar. Contoh iPhone. Misalnya teman-teman ada yang pakai iPhone 12, semuanya suka dengan iPhone 12. Kita semua cinta dengan handphone kita iPhone 12 sampai akhirnya tahun 2021 iPhone 13 keluar. Jeng-jeng, wah dengan baterai yang lebih kuat, prosesor yang lebih kuat. Udah deh kita langsung melihat iPhone 12 kita kayak, oh my god, you have to change. See? Atau pengguna teman-teman Android, misalkan Samsung ya, misalnya gue tidak di endorse sekali lagi. Misalnya Samsung S20 udah paling keren yang kalian punya. Tapi until S21 keluar, kalian merasa wow, S21 keren banget. Kameranya, baterainya, fitur-fiturnya, warnanya, desainnya. Udah deh, S20 di tangan kalian kayak berasa kayak it's so last year, man. See? Bukannya artinya kalian pengen sesuatu yang baru itu buruk, bukan itu intinya. Tapi hal-hal seperti itu mesti diingat, itu hanya memberikan kesenangan sesaat. Hanya kesenangan sesaat, teman-teman. Yang kita kasih makan justru adalah appetite kita, nafsu kita. The more you feed an appetite, the more it increases and the less satisfied it stays. Semakin kita kasih makan appetite kita, semakin besar appetite kita, dan efeknya adalah semakin kecil atau semakin cepat kalian merasa puas dan akhirnya kalian berakhir move on ke nyari barang berikutnya. Contohnya adalah gue gak mau ambil contoh lain, contohnya gue sendiri. Gue adalah seorang yang hobi gitar. Gitar itu gak cuma ngomongin tentang alat musik gitar doang, tapi ada aksesorisnya, efek gitar salah satunya. Gue dulu ngumpulin efek gitar. Gue mikir dengan gue beli merek ABC dengan sejumlah kira-kira dengan gue ngumpulin 6 efek gitar, gue akan merasa cukup. Gue akan nggak beli lagi karena ini cukup untuk kebutuhan gue, yaitu mostly untuk pelayanan di gereja. Gue merasa dengan brand ABC jumlah 6 aman. Ternyata itu semua hanya omongan belaka, teman-teman. Akhirnya gue udah hampir lebih dari 8 tahun, I guess. Gue udah ngumpulin itu yang namanya efek gitar, gonta-ganti model, gonta-ganti brand, gonta-ganti jenis. Wah, itu udah gue nggak tahu udah berapa juta yang gue habisin cuma untuk gonta-ganti. Yang gue kira ketika gue ganti, ini cukup. Bulan depan keluar model baru, cari lagi. Ya. Even gue sampai cari ke luar negeri, nitip sama kakak gue, atau kadang gue bahkan sampai impor supaya gue bisa dapetin barang yang gue mau. Ini contohnya ketika kita feed our appetite. Kemungkinan kita untuk puasnya atau durasi kita senang itu semakin lama semakin pendek. Itu
Itu cuma contoh hidup gue gak tahu teman-teman pernah ngalamin juga atau enggak. Atau coba gue pengen ngasih contoh lagi, satu contoh lagi, coba ingat waktu dulu kita masih kecil. Kita mungkin dulu pernah minta sama mama papa untuk belikan sesuatu, either itu mainan, boneka, atau PlayStation maybe. Kita janji kalau dibeliin aku gak akan minta-minta lagi mama papa gitu. Aku kalau dibeliin PS1 nih atau PS2 nih aku gak akan minta lagi deh. Aku udah cukup, aku berjanji aku akan belajar sungguh-sungguh. Apakah benar? Apakah iya berhenti di situ? Dan even apakah kalian masih ingat dulu kalian minta apa? Gue rasa enggak, betul enggak? Gue sendiri juga udah gak inget dulu gue pernah minta apa ke papa mama gue. Nah, seperti itu contohnya, makin appetite yang makin besar, semakin dipenuhi, kita akan mencari hal yang lain lagi, dan durasi masa puasnya itu semakin lama semakin pendek. Itu dia. That's appetite. That's the bad side of appetite. But the good news is, ya, kalau ada bad side pasti ada good news. The good news is appetite bisa berubah apabila kita menemukan sesuatu yang disebut dengan contentment. Gue gak nemuin bahasa Indonesia yang bisa menggantikan kata contentment ini. Jadi contentment ini definisinya adalah ketika kita memilih untuk merasa cukup. Jadi merasa cukup, contentment. Nah, untuk mendapatkan contentment ini, kita butuh yang namanya latihan serta kedewasaan. Semakin kita desire, semakin kita mencari yang namanya contentment, kita akan semakin ahli untuk membedakan mana hal yang sifatnya sementara, mana hal yang sifatnya eternal, mana hal yang sifatnya berkesudahan yang gak akan habis. Dan gak cuma itu, ketika kita mendapatkan contentment, kita akan semakin baik dalam mengambil keputusan, dan juga kita akan punya view yang semakin baik terhadap uang. Baik itu menggunakannya, maupun juga cara kita melihat uang, bahwa uang itu bukan cuma sekedar pemuas nafsu kita loh. Ternyata uang itu bisa digunakan sebagai tools, sebagai alat yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, beli makan, pakaian, listrik, kuota. Tapi juga uang bisa digunakan untuk apa? Untuk melayani satu sama lain, membantu orang satu sama lain. Selama masa pandemi kita ngelihat banyak orang saling tolong satu sama lain, memberikan sembako, memberikan bantuan macam-macam gitu, tunai. Semuanya butuh apa? Semuanya butuh uang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus punya a healthy view of money. Nah, artinya terus apa kok? Artinya kita nggak boleh mau apa-apa lagi. Kita nggak boleh beli baju baru lagi. Kita nggak boleh beli sepatu baru lagi kok. Bukan begitu. Gak perlu merasa bersalah kalau teman-teman mau beli baju baru lagi atau beli sepatu baru lagi. Tapi yang menjadi fokus adalah apa alasannya teman-teman beli barang tersebut. Kenapa teman-teman mesti beli iPhone terbaru? Kenapa teman-teman mesti beli sepatu Jordan terbaru? Gitu ya. It's okay untuk beli iPhone terbaru. Tapi kalau kamu beli iPhone terbaru cuman supaya bisa dilihat keren oleh orang-orang, mendapat pengakuan dari orang-orang, mendapat pengakuan dari teman-teman bahwa wow, Davin keren banget punya iPhone 13 lebih cepat daripada yang lain gitu ya. Well, kamu gak perlu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menghargai kamu. Tuhan sudah mengakui kamu sebagai anaknya, sebagai teman terbaiknya. Kalau kamu cuma beli sepatu Jordan terbaru cuma supaya kamu bisa fit in dengan teman-teman di kampus, dengan teman-teman di kantor gitu ya. Kalian beli baju fashion terbaru cuma demi fit in, cuma supaya bisa bergaul. Well, Tuhan udah mengasihi kamu apa adanya. Mau kamu pakai baju baru, baju lama, baju robek, baju bagus. Tuhan gak peduli itu. Tuhan udah nerima kamu apa adanya. Ya. Jadi ketika kita berharap uang bisa ngasih kita sesuatu yang sebenarnya uang tuh gak bisa kasih, maka kita akan berakhir dengan kecewaan. Kita berharap uang bisa ngasih kita acceptance. Kita berharap uang bisa ngasih kita kasih, merasa dikasihi. Kalau kita berharap hal seperti itu, gue bisa jamin kalian bisa merasa kecewa pada ujungnya. Karena uang cuma menurut sharing hari ini, uang tuh digunakan sesungguhnya sebagai alat pemenuh kebutuhan hidup yang esensial.
bukan sumber derajat hidup kita, bukan sumber kesenangan kita, bukan sumber kehidupan kita sebagai manusia. Uang gak bisa kasih sesuatu yang eternal. Uang gak bisa kasih sesuatu hal yang berkesudahan. Beda sama Tuhan. Tuhan bisa kasih kita purpose. Tuhan bisa kasih kita Roh Kudus. Tuhan bisa kasih kita damai sejahtera. Tuhan bisa kasih kita unconditional love. Semuanya itu eternal thing. Semuanya itu gak bisa dibeli dengan uang. Dan semuanya itu gak lekang oleh waktu. So, money is a big deal. Kita perlu uang untuk kebutuhan dasar. Keinginan kita untuk punya uang supaya bisa beli kebutuhan itu gak salah. Tapi gak semua hal bisa uang beli. Teman-teman bisa beli kasur, tapi teman-teman gak bisa beli jam tidur. Teman-teman bisa beli Apple Watch, tapi teman-teman gak bisa beli waktu. Teman-teman bisa beli rumah yang bagus, bisa beli makanan yang enak untuk keluarga. Tapi teman-teman gak bisa beli kerukunan. Right? Uang gak bisa memberikan persahabatan sejati atau komunitas. Uang bisa bangun gereja, tapi uang gak bisa beli jemaat. Ya. Kita gak bisa kasih uang kekuatan yang lebih daripada seharusnya. Ya. Instead, kita harus belajar bagaimana menggunakan uang dengan benar. View yang benar. Remember, you can own money or money can own you. You choose. You can own money or money can own you. Mari kita sama-sama refleksi gitu ya. Selama ini sikap kita terhadap uang gimana? Tanya pertanyaan ini ke dalam diri kalian masing-masing. Pertama, apa yang kamu expect dari uang? Apakah kamu berharap untuk mendapatkan kebahagiaan? Berharap mendapatkan popularitas? Berharap keluarga yang harmonis, yang akur lewat uang? Pertanyaan yang kedua, apakah hal yang kamu mau itu sifatnya yang sementara? Hal material, atau justru hal yang eternal, hal yang berkesudahan. Uang bisa bikin reputasimu bagus, uang bisa bikin dirimu terlihat keren, for a while, but not forever. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apakah uang bisa memberikan sesuatu yang kita sungguh-sungguh inginkan? Yes, uang betul bisa memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan basic. Tapi gak semua hal bisa dibeli dengan uang, yang tadi contohnya gue udah sebutin. Itu beberapa pertanyaan dan gimana? Apa yang perlu dirubah dari sikap kita terhadap uang? Cara pandang kita selama ini tentang uang. Mungkin yang perlu dirubah adalah pertama, cara kita memakai uang. Apakah selama ini kita cenderung konsumtif, membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuh tapi cuma barang yang kita mau? Apakah kita lebih banyak menggunakan untuk foya-foya tapi bukan kita gunakan untuk hal yang bermanfaat seperti membantu orang lain yang kesusahan, atau kalian bisa invest untuk kalian masa depan, atau kalian menabung untuk masa depan, ya, atau kalian nabung untuk bisnis pekerjaan kalian. Itu cara yang pertama, cara mengubah cara kita menggunakan uang. Yang kedua adalah dengan bertanya kepada orang yang lebih paham dengan finansial. Kalian bisa tanya kepada para SGL, kalian bisa tanya kepada youth pastor, kalian bisa tanya kepada orang tua kalian atau orang yang kalian pandang lebih tinggi atau lebih pintar dalam hal financial. Gak ada salahnya, gak usah merasa malu, karena we are here to help. Terutama para SGL, gue yakin semuanya mereka di sini ada dan siap untuk menolong teman-teman. Dan yang ketiga, gak usah malu, teman-teman bisa sharing dan nanya kepada orang-orang yang pernah terjebak atau jatuh ke dalam masalah financial. Biasanya orang-orang yang sudah jatuh dan mereka recover, mereka akan punya pengertian atau mereka punya tips-tips yang jitu, yang praktikal. Karena mereka sudah pernah jatuh ke dalam masalah financial. Jadi mereka bisa ngasih tips yang tepat untuk teman-teman jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama. An experienced teacher is the better teacher. So, untuk menutup sharing kali ini, gue ada beberapa poin. Yang pertama, memiliki uang itu penting. Semua barang di dunia butuh uang. Semua orang butuh uang. Tapi gak semua hal bisa dibeli oleh uang. Jangan berhenti cuma mencari uang yang sifatnya material. Yesus bilang bahwa kita harus mengejar, kita harus mengumpulkan harta di sorga. Hal yang eternal, hal yang berkesudahan, hal yang gak akan bisa dicuri pencuri, hal yang gak akan habis dimakan oleh ngengat. Ingat,
uang itu bukanlah suatu pemuas appetite doang, pemuas nafsu kita, tapi justru uang adalah sebuah tools yang multifunction, yang selama kita master the money, justru uang itu bisa bermanfaat banyak sekali dan manfaatnya tuh bisa unlimited selama kita tahu cara menggunakan uang yang baik. Ingat, money matters, but your attitude about it matters more. Ingat, uang itu penting, tapi sikap kita terhadap uang jauh lebih penting. I hope sharing gue hari ini bisa membantu teman-teman dalam melihat uang. That's why gue bilang it's totally okay untuk bicarakan uang dalam gereja, karena kita akan bicarakannya dan kita telah membicarakannya dari sisi firman Tuhan, dari sisi kebenaran. I hope bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang lagi struggling dalam financial ataupun juga dalam menghadapi masa-masa yang membutuhkan uang. God bless you. Sekarang kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu untuk bisa sharing firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa membukakan suatu view yang baru, cara pandang yang baru Tuhan terhadap uang. Uang itu bukan cuma sekedar alat tukar, uang itu bukan cuma sekedar pemenuh untuk pemenuh kebutuhan material, pemenuh untuk membeli alat sepatu baru, baju baru, atau sifatnya yang cuma sementara, tapi kami percaya uang ada tools yang Tuhan berikan kepada kami, bisa untuk membantu orang lain, untuk melayani Engkau juga Tuhan. Tuhan berikan kami kesabaran, berikan kami pengetahuan, berikan kami orang-orang para SGL yang mau membantu kami untuk memberikan kami pemahaman yang lebih baik lagi terhadap uang, sehingga ketika di kami masa muda kami boleh mendapatkan pengetahuan, mendapatkan view yang baik tentang uang, sehingga suatu saat di masa depan kami bisa terus menjaga integritas kami terhadap uang dan kami nggak bisa jatuh di dalam masalah financial. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini, atas firman hari ini. Kami mau serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu sara tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.